adik-adik. Kita ketemu lagi ya kali ini. Iya. Kita mau sekolah minggu lagi. Udah 1 minggu Tante, kita nggak ketemu sama teman-teman semua yang di rumah. Kita mau doa dulu ya. Iya. Semua adik-adik lipat tangannya. Tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu. Kami memberikan pujian kami Tuhan. Kami rindu hatimu disenangkan oleh pujian yang kami naikkan saat ini. Mari Tuhan memberkati kebaktian sekolah minggu mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah urapan-Mu, sukacita-Mu, hadirat-Mu ada di tempat ini, ada juga di tempat di rumah setiap adik-adik Tuhan, dimanapun setiap kami berada. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ini anak-anak sekolahnya masih online. Oh masih online. Ini sekolah minggunya juga Tante? Iya masih live streaming, masih pakai Zoom. Tapi Tante hari ini mau ngajak adik-adik membilang dulu. Masih inget gak angka-angka kan habis libur ya? Nah kita mau berhitung siapa yang bisa membilang angka 1 sampai 10. Wah kecil ya, gampang. Kalau 1 sampai 20. Wah gampang kelas yo, Yakobus udah bisa ya? Bisa. 1 sampai 100. Oh bisa enggak ya? Wah kelas Matius masih bisa. Bisa. Tapi hari ini kita mau membilang 1 sampai 10 aja. 10. Supaya semuanya bisa. Kelas Yohanes dan Childcare juga bisa. Iya. Siap adik-adik? Siap pastinya. Siap, oke ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, hebat semua. Sekarang pakai bahasa Inggris, Om. Iya, bisa semua kan adik-adik ya? Bisa. Semua adik-adik pinter. Siap ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hebat semua. Hari ini kita mau nyanyi memuji Tuhan tapi juga dengan berhitung, Om. Oh, ada Tante ya? Iya, yuk kita nyanyi lagunya ya. Iya, baik Tante. Kita nyanyi lagunya adik-adik. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. Yuk tepuk tangan dulu sama-sama ya. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift my hand. 7, 8, 9. For you set me. Semua tangannya diangkat. 10. Thank you, oh Lord. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift my hand. 7, 8, 9. 7, 8, 9. For you set me. Tangan dua-duanya diangkat ya. 10. Thank you, oh Lord. Happy ya ya ya. Happy ya. Happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya. Happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Ini kemuliaan bagi Tuhan. Nah, Tante, cintanya Tuhan itu
Besar atau cuma kecil Tante ya? Besar ya adik-adik Besar. cintanya Tuhan. Terus cintanya Tuhan itu cuma sebentar atau panjang dan tidak berkesudahan Tante? Tidak berkesudahan. Oh, kalau gitu walaupun adik-adik di rumah selama sudah hampir berapa bulan Tante ya, Ya, Tuhan tetap cinta Tante ya? Tuhan tetap cinta. Tetap cinta. Nah, adik-adik semua ingat, walaupun adik-adik di rumah belum bisa ke gereja, belum bisa ketemu, tapi Tuhan Yesus tetap cinta sama adik-adik semua. Yes. Ada amin adik-adik? Mau dengar ada amin? Ada amin? Amin. Nah, suaranya kedengaran sampai sini Tante ya. Iya. Nah, kita mau nyanyikan sama-sama kalau cintanya Tuhan itu tiada berkesudahan. Yes. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan itu Immanuel adik-adik. Kalau Tuhan menyertai kita, ke depan Tuhan juga akan menyertai kita. Kita mau Amin. minta Tuhan tuh menyertai hidup kita. Tuhan yang menyertai hidup kita itu Tuhan yang hebat, strong, Big, iya, wonderful, wonderful. luar biasa. Kita mau belajar ya lagu ini ya. Oh, lagu baru Tante ya? Iya, kita mau belajar lagu Iya. baru. Lagu Tuhan itu luar biasa, super wonderful. God. My God is strong, He'll do anything big or small. Nothing is impossible for a super wonderful God. Every day I can know God is always there for me and my family. Every day I can know greater is the one who lives inside me. Katakan, super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful
impossible for super wonderful God. Setiap hari. Every day I can know God is always there for me and my family. Every day I can know greater is the one who lives inside me. Tangannya begini. Super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful God. Oh, oh, oh. Tadi angkat dua-duanya. Bilang saja super big. Super big, super strong, super wonderful God. 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 Oh, Yeah. oh, Angkat tangan. Beri tepuk tangan untuk super wonderful God. Yes. Luar biasa Tuhan. Adik-adik bisa semua kelihatannya Tante ya. Sambil belajar Tante ya. Iya, kita sambil Iya. belajar ya. Tuhannya kita wonderful Tante ya. Wonderful. Nah, kasihnya Tuhan Yesus tuh super big, Tidak terukur. tidak terukur. Betul. Ya, karena Tuhan Yesus itu sangat mencintai adik-adik semua, om dan tante, semua yang ada di sini dan yang di rumah. Tuhan itu sayang. Ya. Nah, kita mau katakan sama-sama kalau kasihnya Tuhan itu tak terukur. Yes. Ya, kita mau aminkan dengan sebuah lagu, tak terukur kasihmu Tuhan. Tak terukur kasihmu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Katakan tak terukur kasihmu. Tak terukur kasihmu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Katakan layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Katakan layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap
Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah terlalu baik buat kami Tuhan. Dan kami ini milik-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya kasih setia-Mu terus menyertai kami Tuhan. Walaupun kami masih belum bisa kemana-mana, kami masih di rumah Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan-Mu atas kami dan keluarga kami sempurna Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau bersyukur dalam keadaan yang kami rasakan saat ini. Kami berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Bapa. Kau berkati Tuhan untuk kedua orang tua kami Bapa, untuk pekerjaan mereka. Engkau yang berkati. Biar Engkau sendiri Tuhan juga yang menyertai kami dalam studi kami. Kami yang masih belajar melalui streaming, melalui Zoom, tapi kami yakin dan percaya Engkau yang memberikan hikmat atas anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Biar Engkau yang berbicara, kami mau membuka hati kami untuk firman itu Tuhan. Biar tertanam dan tumbuh dan menjadi buah-buah yang indah di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Senang kembali berjumpa dengan kalian ya. Hari ini hari Minggu kedua di tahun 2022. Tante harap di tahun yang baru ini anak-anak bisa lebih semangat, lebih rajin lagi untuk sekolah minggu ya. Kita berdoa supaya tahun ini kita bisa bertemu di sekolah minggu seperti biasanya. Tapi Tante percaya, meskipun kita masih live streaming, tapi kalian menjadi anak-anak yang tetap semangat dan rajin ikut sekolah minggu ya. Baik, sekarang semua tidak ada yang jalan-jalan, semuanya duduk yang manis. Kita akan belajar pada pagi hari ini. Judulnya pagi hari ini adalah Teach Me, Oh Lord. Kita bisa lihat di situ, ayat yang dipakai adalah Mazmur 119 ayat 33 sampai 35 ya. Nanti anak-anak yang sudah bisa membaca, ikut Tante membaca ayatnya. Tapi yang belum bisa membaca, dengarkan baik-baik, pasang telinganya baik-baik ya. Oke, kita akan baca apa ayatnya. Yuk, yang ayat 33 ya, kita baca dulu ya. 1, 2, 3. Perlihatkanlah kepadaku.
Atau stop dulu, dalam kurung ini teach me. Kalau dalam bahasa Inggris adalah teach me. Artinya apa dalam bahasa Indonesia? Ajari aku. Ya, yuk lanjut. 1, 2, 3. Ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Ya anak-anak, kalau kalian lihat di sini yang tulisan merah itu di dalam bahasa Inggris. Tante yakin anak-anak semua yang bisa belajar bahasa Inggris, yang ngerti bahasa Inggris tahu artinya teach itu mengajar atau mengajari. Ini kalau di dalam terjemahannya ajari aku. Tuhan, ajari apa? Ajari aku ketetapan-ketetapan-Mu. Ajari aku firman-Mu. Gitu ya. Jadi nanti Tante akan membahas, kita akan belajar bersama-sama tentang ini, ajari aku. Sekarang yang kedua, ayat 34. Yuk, siap-siap semuanya. Membaca bersama-sama ya. Ayat 34. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Stop dulu. Nah, sekarang kan bisa lihat nih, yang merah-merah, Tante tulis merah adalah buatlah aku mengerti. Jadi kalau tadi habis ajari aku Tuhan, yang kedua ini buatlah aku mengerti firman-Mu. Ya. Terus kemudian ayat yang selanjutnya 35. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Amin. Yuk, sekarang perhatikan lagi di sini. Ada tulisan merah lagi ya. Tulisannya apa itu? Tulisannya adalah aku menyukainya. Menyukai apa? Menyukai perintah Tuhan, menyukai firman Tuhan. Jadi ada 3 anak ya. Yang pertama tadi, ajari aku, ayat 33. Yang ayat yang kedua, 34 tadi bilang apa? Buatlah aku mengerti. Nah, kemudian yang ketiga, apa anak-anak? Karena aku menyukainya. Nah, apa sih artinya ini? Yuk kita lihat ya. Kita, anak-anak sekalian yang mendengar live streaming pada pagi hari ini, itu bisa bilang gini, Tuhan ajari aku firman-Mu, ajari aku ketetapan-Mu. Kalau, atau ini tulisannya jika ada 3 hal anak-anak, seperti tadi. 3 hal. Kalau anak-anak ingat, kata ajar, kata mengajar, kata belajar, nah itu artinya anak-anak pasti ingat ya, ini berarti ada guru dan ada murid. Siapa di sini yang sudah sekolah? Oh, banyak yang sudah sekolah ya. Meskipun sekolah online, tapi kan tetap sekolah ya di rumah. Namanya juga masih tetap murid. Kalau sekolah itu ada gurunya, ada muridnya, ya kan? Coba kita lihat. Kalau kita bisa bilang ajari aku Tuhan, itu kalau apa? Jika 1, menjadi murid yang baik. Nah, kalau menjadi murid yang baik, gurunya senang anak-anak. Gurunya kalau muridnya itu manis, baik, menurut, rajin, gurunya senang sekali. Tapi kalau muridnya nakal, muridnya suka bolosan, malas, aduh sedih sekali. Bapak atau ibu gurunya sedih, miss atau misternya sedih di sekolah. Aduh, kok punya murid, kok nggak baik ya, kok punya murid, kok seperti ini ya, sedih anak-anak. Coba kalau dapat murid yang baik, senang sekali. Anak bisa lihat di situ gambarnya.
Dulu Tuhan Yesus punya berapa murid? Siapa yang tahu muridnya Tuhan Yesus berapa? Iya, betul sekali. 12. 12 murid Yesus itu pada waktu awal ya. Tapi kalian lihat kok sekarang kita ini bisa jadi murid-muridnya Yesus anak-anak. Anak-anak mau ya jadi muridnya Tuhan Yesus? Tante yakin semuanya pasti mau. Tante juga mau jadi muridnya Tuhan Yesus. Nah, jadilah murid yang baik supaya Yesus Tuhan kita bisa mengajar dengan baik. Hatinya senang. Kalau murid yang baik itu seperti apa sih? Kita lihat ya, murid yang baik. Nah, kalau kalian lihat gambarnya di sini, Tante tampilkan gambarnya. Murid yang baik itu apa saja ciri-cirinya? Kelihatannya apa ya? Oh, murid yang baik itu semangat. Belajarnya semangat sekali. Jadi, kalau belajarnya semangat, enggak loyo. Mungkin kalian lihat ya sekarang, Tante, sekolahnya itu loh di rumah. Bangun tidur, gak pakai mandi, sudah langsung duduk, langsung belajar. Kadang-kadang masih ngantuk-ngantuk. Nah, itu berarti gak semangat. Kalau jadi murid yang semangat, jadi murid yang antusias belajar, wah, anak-anak bisa mendapatkan pelajaran dengan baik, mendengar dengan baik. Jadi harus bersemangat. Jadilah murid yang bersemangat, yang antusias untuk menerima pelajaran. Demikian juga anak-anak, kalau kita ini belajar firman Tuhan harus antusias, harus semangat ya. Gak boleh loyo-loyo, gak boleh gak semangat. Belajar firman Tuhan itu harus dengan senang, dengan semangat. Dilihat gambarnya, senang belajar ya. Kalau senang begini, hati Tuhan juga senang. Karena ini tandanya murid yang baik. Terus apa lagi kalau kalian lihat contohnya itu yang bawah itu? Oh, ternyata murid yang baik itu memperhatikan gurunya. Memperhatikan. Gurunya menjelaskan, diperhatikan. Itu kebetulan ada kelas, gurunya lagi menjelaskan, menerangkan. Muridnya memperhatikan. Wah, gurunya senang anak-anak. Demikian juga kita kalau belajar firman Tuhan, kita bisa bilang, Tuhan ajari saya firman-Mu, ajari saya ketetapan-Mu. Kita selain antusias, kita juga harus memperhatikan baik-baik. Seperti sekarang nih, anak-anak yang sekarang duduk dengan baik, memperhatikan firman Tuhan, nggak ada yang jalan-jalan sendiri, itu good, very good. Kemudian Tante lihat juga ada anak-anak yang duduknya manis sekali. Sudah siap. Nggak pakai toleh kanan, toleh kiri. Nggak pakai makan. Very good. Memperhatikan dengan baik. Itu ciri murid yang baik. Apalagi ya? Nah, tuh. Apa? Rajin. Nah, kalau murid yang baik, tidak ada yang malas. Tapi rajin belajar. Anak-anak, meskipun online, seperti sekarang anak-anak semuanya, tetap harus rajin ya. Jangan sedikit-sedikit panggil mama, Ma. Sedikit-sedikit lari ke kamar mandi. Baru belajar sebentar, sudah lari lagi ke depan. Belum lagi, kalau sudah belajar, pakai tiduran rebahan. Wah, anak-anak, kalau menjadi murid yang baik itu tadi apa? Rajin, gak malas. Jadi siap tepat waktu. Kalau disuruh gurunya untuk mengumpulkan tugas, juga dikumpulkan tepat waktu. Tante percaya kalian semuanya di sini begitu ya. Anak yang rajin, murid yang rajin. Nah, anak-anak, demikian juga kalau kita belajar firman Tuhan. Harus rajin. Harus tekun, disiplin. Anak-anak siapa di sini yang sudah bisa membaca, rajin membaca Alkitab? Wah, ya, bagus sekali. Anak-anak, mumpung ini masih tahun baru, kalian coba belajar untuk membaca Alkitab dengan urut. Ya, ada Alkitab tahunan. Setiap hari belajar
membaca satu fatsal, begitu ya. Anak-anak coba belajar dengan urut, dengan baik belajarnya. Nah, sekarang kalau yang belum bisa membaca bagaimana? Kalau belum bisa membaca, nggak apa-apa. Yang belum bisa membaca, anak-anak bisa minta mama, papa, atau kakak untuk membacakan. Atau anak-anak dengar sendiri ya. Anak-anak yang belum bisa membaca masih kecil, masih belum sekolah, bisa mendengarkan Alkitab suara, bisa dengarkan ya. Tapi setiap hari harus dengan rajin. Nah, kalau tadi yang pertama adalah menjadi murid yang baik. Seperti di ayat 33 tadi, ajari aku Tuhan. Maka kalian harus menjadi murid yang baik. Kemudian ayat 34 tadi apa ya yang merah-merah tadi? Oh iya, yang kedua yang ayat 34 tadi adalah buat aku mengerti. Kita lihat ya. Nah, supaya bisa mengerti dengan baik anak-anak, kalian harus punya hati seperti tanah yang baik, tanah yang subur. Siapa yang ingat ada perumpamaan tentang penabur ya? Ingat itu? Perumpamaan penabur di dalam Matius ayat yang ke-13 itu diceritakan ada seorang penabur, dia menabur benih anak-anak. Nah, dia tabur benih, kalian bisa lihat di situ. Penabur ini menaburkan benih yang pertama, benih ada yang jatuh di tepi jalan atau pinggir jalan. Tuh, lihat tuh, yang paling ujung ya. Yang kedua, jatuhnya di tanah-tanah berbatu. Yang ketiga, jatuhnya di tanah yang ada semak berduri. Dan yang keempat, benihnya jatuh di tanah yang baik atau subur. Nah, kalau kalian membaca di perumpamaan ini, ternyata benihnya ini yang jatuh di pinggir jalan dimakan sama si jahat, dimakan sama burung, diinjak-injak sama orang. Ya kan, itu yang di pinggir jalan gak bisa tumbuh anak-anak. Nah, yang kedua, yang tanah berbatu-batu, tumbuh, tapi tidak berakar dengan kuat. Kalau tidak berakar dengan kuat, apa yang terjadi? Ada masalah sedikit, langsung mati. Karena tidak berakar kuat. Yang ketiga, di tanah yang ada semak durinya. Pada waktu benihnya tumbuh, ada semak durinya, mepet-mepet, sehingga apa? Karena kekhawatiran, diceritakan karena kekhawatiran akhirnya gak bisa berbuah. Ya. Tapi yang keempat, itu kita baca ya. Matius 13 ayat yang ke-23. Orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Nah, dan mengerti. Ada yang berbuah berapa kali lipat? 100 kali lipat. Ada yang berbuah 60 kali lipat. Ada yang berbuah 30 kali lipat. Wah, banyak anak-anak. Anak-anak kalau misalnya diberi permen 1, terus ditukar. Ditukar ya, karena kamu baik. Tukar permennya jadi 100 permen. Seneng nggak? Senang, jadi banyak permennya. Tadinya cuma 1 bisa jadi banyak. Kalau permen aja kita senang, apalagi kalau ini berbuah-buah. Banyak, 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Oh iya, kita akan lihat videonya ya. Kita akan lihat bersama-sama videonya. Yuk. One day, a farmer went out to sow some seeds. As he walked along, he threw the seeds wherever he went. Each seed was the same, bright and green and full of the potential for life. Some of the seeds fell on stony ground. There was nowhere for their roots to grow. They just
sat there. Birds spotted the seeds from the air. They flew down and ate them up. Some seeds fell on rocky places where there wasn't much soil. They quickly grew at first, but the soil was shallow. And when the sun came up, they withered and died because they had no root. Some other seeds fell among thorns. The seeds started to grow, but the thorns grew bigger and they choked the new plants, so they didn't produce any crop. They just disappeared. But other seeds fell on good soil. They grew and grew, strong and bright, and the life in the seeds bore an amazing crop. Some with 30 grains, some 60, and some even 100 grains of corn. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah lihat videonya? Oke. Nah sekarang kita lihat yang ketiga. Ayat yang ke-35. Dikatakan aku menyukainya. Ya, kita akan bisa bilang Tuhan ajari aku. Kalau kesukaan kita adalah firman Tuhan. Ya anak-anak ya, kesukaan kita adalah firman Tuhan. Siapa di sini kalau ditanya, kesukaan makananmu apa? Bisa langsung sebutkan, suka ayam, suka makan mie goreng, suka nasi goreng. Bisa langsung sebutkan. Atau kalau ditanya, kesukaanmu bermain apa? Seperti itu. Suka lompat tali, suka bersepeda. Bisa langsung jawab. Tapi kalau ditanya, siapa di sini yang suka firman Tuhan? Malah harusnya kebalik anak-anak. Kalau ditanyai, siapa yang sini suka firman Tuhan? Saya. Bisa sebutkan punya ayat emas enggak? Bisa sebutkan. Tante percaya anak-anak di sini sudah punya ayat emas, ayat hafalan yang banyak sekali. Ya, anak-anak, tante percaya kalian sudah rekam dan belajar, dan firman Tuhan itu dimengerti. Dimengerti seperti tadi, dimengerti, maka akan berbuah-buah banyak. Dan itu akan menjadi kesukaan kita, kesukaan akan firman Tuhan. Kalau kita suka firman Tuhan, maka kalau diajari firman Tuhan, senang anak-anak. Senang sekali akan mendengar dengan baik dan disimpan dalam hatinya. Dan akan tumbuh berbuah-buah lebat, ya. Kesukaan firman Tuhan. Kita akan lihat beberapa contoh anak-anak ya. Ini ada contohnya di Alkitab. Anak-anak lihat paling atas siapa? Daud. Benar sekali. Daud di sini kalau kalian lihat yang menulis Mazmur itu Daud anak-anak. Daud berkata, Tauratmu itu kesukaanku. Aku suka sekali akan firman-Mu. Anak-anak bisa lihat, Daud hebat kan? Daud bisa menjadi orang yang hebat, menjadi raja yang hebat. Dia mengalahkan Goliat, mengalahkan beruang, mengalahkan singa, dan menjadi raja yang hebat. Karena kesukaannya firman Tuhan. Karena dia ini mau mendengar, mau mengerti firman Tuhan. Yang kedua contohnya ada siapa lagi? Samuel.
Samuel. Anak-anak ingat cerita Samuel? Samuel pada waktu kecil, mulai kecil dia sudah mendapat firman Tuhan. Dan apa anak-anak yang kalian lihat, kalian ingat enggak ceritanya? Tuhan berbicara terus kepada Samuel, memanggil Samuel pada waktu kecil dan sampai besar Samuel menjadi nabi yang luar biasa dipakai Tuhan. Ya, karena Samuel ini suka akan firman Tuhan. Karena Samuel ini adalah murid yang baik. Samuel ini punya hati seperti tanah yang baik, ya. Kemudian contohnya lagi Musa. Nah, anak lihat Musa, Tuhan menulis 10 hukum Allah ketika bertemu dengan Musa di atas Gunung Sinai. Ingat ya anak-anak ya, Tuhan menulis dan Musa ini menjadi orang atau pemimpin yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Karena Musa kesukaannya adalah firman Tuhan. Dia menurut apa yang dikatakan Tuhan. Ya, menjadi orang hebat. Banyak anak-anak contoh yang di Alkitab yang mereka ini kesukaannya firman Tuhan. Dan kalau Tante harap kalian semuanya juga sama seperti mereka ya. Tante, kalian semua yang mendengar, kita ini harus punya kesukaan. Yaitu apa kesukaan kita? Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kesukaanku. Anak-anak, kalau firman Tuhan itu jadi kesukaannya, kesukaan kita, kenapa sih bisa seperti itu? Mengapa? Firman Tuhan itu kok harus jadi kesukaan kita? Anda bisa lihat gambar di sana, apa yang dilihat? Ada sebuah jalan, yang satunya hijau, berarti boleh. Yang satunya merah, ada tanda-tandanya. Kalau anak-anak ada di jalan, suka lihat ada tulisannya, oh ke sana kemana, kalau ke depan kemana, gitu ya. Jalannya kalau ada jalan yang berbelok-belok, anak-anak bisa lihat, oh ada jalannya, ada petunjuknya, ada petunjuk arahnya. Nah, mengapa firman Tuhan harus jadi kesukaan kita? Karena firman Tuhan itu membuat kita tahu harus langkah kemana, jalan kemana, nggak tersesat anak-anak. Kalau tersesat, ingat, kalau tersesat bisa masuk neraka. Kalau tersesat, anak-anak masih ingat di dalam dunia ada berapa jalan? 2 jalan. Kalau tersesat berarti nggak tahu jalan mana yang harus dilewati. Tapi kalau kita suka firman Tuhan, ditulis dalam Mazmur 119 ayat 105, maka kita ini tahu harus melangkah kemana. Petunjuk arahnya itu jelas. Jadi anak-anak baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan itu membuat kalian bisa mengerti harus berjalan ke arah yang mana, berjalan ke arah yang benar. Ya. Kemudian yang kedua, mengapa firman Tuhan harus jadi kesukaan kita? Ya, firman Tuhan itu membuat kita ini tahu hidup yang benar. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9. Jadi bisa tahu, oh ini salah, ini benar, oh ini baik, ini tidak. Tahu anak-anak, di Alkitab begitu jelas ditulis. Tuhan memberikan kepada kalian perintah-perintah, peraturan-peraturan, tahu dengan jelas mana yang salah, mana yang nggak boleh, dan mana yang benar dan mana yang boleh. Ya, kalian bisa lihat itu gambarnya. Jadi anak ini diingatkan, orang muda, jadi mulai kecil, sudah dididik firman Tuhan, itu sudah mengerti. Dia sudah bisa mengerti, oh ini aku nggak boleh ya, kalau membantah orang tua, tuh, membantah mama papa, nggak boleh, tapi harus menghormati, nah gitu. Terus apa lagi? Oh, nggak boleh itu ngambil punya orang tanpa izin. Tapi yang betul adalah suka memberi. Nah, kemudian banyak lagi. Oh, aku ini harus menolong orang yang membutuhkan. Alkitab, firman Tuhan yang kita baca itu mengajari kita cara hidup yang benar, anak-anak. Hidup kita yang benar, yang suci. Nah, ya. Kenapa? Jadi kita harus punya kesukaan firman Tuhan. Karena ini
Tapi ada lagi loh, yang ketiga. Apa yang ketiga? Firman Tuhan membuat kita tahu janjinya Tuhan dan isi hati Tuhan. Ya, kalau kita baca di dalam Mazmur 25 ayat 10, kita bisa tahu, oh, janji Tuhan itu kepadaku adalah masa depan yang penuh harapan. Tuhan punya janji akan memberikan panjang umur kalau kita menghormati orang tua. Ada banyak janji Tuhan. Dan kita tahu dari mana? Dari firman Tuhan, dari membaca Alkitab, belajar firman Tuhan. Ingat-ingat, Tuhan punya janji, Tuhan itu tidak lupa. Tuhan selalu ingat janjinya. Tapi anak-anak tahu janjinya dari mana? Ya dari firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Anak-anak juga tahu isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan, Tuhan maunya kita itu seperti apa? Itu kita tahu dari membaca Alkitab. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, yang keempat. Firman Tuhan itu membuat kita ini bahagia, anak-anak. Bahagia itu bagaimana sih wajahnya? Ketawa. Kalau sedih, kemudian kecewa, marah, wajahnya enggak ceria. Oh, bahagia itu penuh sukacita. Kalau anak-anak baca Alkitab ada seringkali bersukacitalah. Itu artinya bergembira ya. Nah ini firman Tuhan membuat kita ini bahagia. Bukan itu aja. Membuat kita berhasil dan beruntung. Ayatnya ada loh. Di Mazmur 1 ayat 1-3. Ya, berbahagialah orang yang kesukaannya akan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Apa yang dikerjakannya berhasil dan beruntung. Nah, juga dalam Yosua 1 ayat 8. Siapa di sini yang ingin selalu berhasil, ingin selalu beruntung, ingin selalu berbahagia? Oh, banyak ya. Nah, kalau ingin seperti ini berarti harus apa, anak-anak? Belajar firman Tuhan. Suka akan firman Tuhan. Kesukaanku firman Tuhan. Merenungkannya siang dan malam. Ya, jadilah anak-anak yang suka akan firman Tuhan. Kita bisa bilang, Tuhan ajari saya Tuhan kebenaran-Mu. Ajari saya perintah-perintah-Mu. Karena itu kesukaanku. Firman Tuhan kesukaanku. Jadi bukan cuma sekedar suka es krim, bukan cuma sekedar suka apalagi jalan-jalan. Enggak, sekarang yang paling utama adalah suka firman Tuhan. Mau anak-anak? Mau ya? Tante harap semuanya mau deh. Ya, kita lihat ya ayat hafalannya yuk minggu ini yuk. Apa ya ayat hafalannya? Mazmur 119 ayat ke-97. Bunyinya, betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ya anak-anak ya, nanti ulangi. Betapa ku cintai Taurat-Mu, artinya Alkitab, firman Tuhan. Aku merenungkannya sepanjang hari. Anak-anak, Tante ingatkan sekali lagi, tema atau judul pagi hari ini adalah ajari aku Tuhan. Kita minta ajar pada Tuhan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu pasti akan kita dapat dengan limpah kalau kita punya kesukaan akan firman Tuhan. Jadi anak-anak, kalian yang ada di sini meskipun yang masih kecil, jadikan firman Tuhan itu kesukaan dalam hidupmu. Maka anak-anak akan melihat hal-hal yang luar biasa seperti tadi. Daud, Samuel, Musa, Yusuf, Daniel. Sama seperti mereka. Karena kesukaannya akan firman Tuhan, maka mereka akan berbahagia, berhasil, dan beruntung. Ya, ayat hafalan ini anak-anak nanti baca dulu, dibacakan boleh, setelah itu rekam dan jadikan koleksi ayat-ayat firman Tuhan itu dalam hidupmu. Jadi bisa diulang setiap hari dalam
1 minggu ini. Pasti akan hafal. Nanti kalau kalian misalnya pada libur, ini masih ada yang libur mungkin ya sekolahnya, kalian bisa ulang yang dulu-dulu diulang. Tante percaya firman Tuhan kalau menjadi kesukaan kita, itu akan kita mengerti. Tuhan akan memberikan hikmat mengerti firman Tuhan itu ya. Dan akan berbuah-buah. Akan tumbuh subur ya, berbuah-buah. Yuk, kita akan menyanyikan sebuah lagu anak-anak. Kita akan menyanyi tentang taburkan firman Tuhan ya. Kita akan nyanyikan bersama-sama dengan video ini. Sebelum kita berdoa. Hadirat-Mu sungguh indah Tuhan, dan firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Engkau menyinari setiap langkah dalam hidup kami, sehingga kami tahu kemana kami harus melangkah di dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan untuk masuk dalam rencana-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu Tuhan. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut kehendak-Mu Tuhan, bentuk aku menurut-Mu, agar kami semua menyenangkan hati-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tuhan, ajar setiap kami untuk bukan saja menjadi pendengar firman-Mu yang baik, tetapi ajarkan kami agar kami suka untuk melakukan firman-Mu dalam setiap hari, agar kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Bentuk setiap kami Tuhan, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Bentuk aku Tuhan, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Baik, kita akan berdoa yuk. Anak-anak semua tangan dilipat, matanya ditutup. Berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah kami yang memelihara kami semuanya. Ajari kami untuk firman-Mu, untuk mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajari kami, buat kami mengerti. Dan terlebih lagi Tuhan, kami mau menyukai firman-Mu. Kami mau menjadikan firman-Mu sebagai kesukaan kami. Tuhan Yesus, kami percaya firman yang sudah Tuhan berikan akan menguatkan kami. Tuhan juga akan memberkati kami, keluarga kami semuanya. Kami percaya
Tuhan memberkati papa mama di dalam pekerjaan mereka. Kami percaya juga Tuhan memberikan kepada kami semua hikmat akal budi di dalam mengerti setiap pelajaran yang ada. Kami percaya juga Tuhan menyediakan masa depan yang luar biasa indah buat saya. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan menolong di dalam masa-masa yang sulit ini. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap keluarga kami. Sekali lagi Tuhan, terpujilah nama Engkau yang sudah memberikan kami kekuatan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sebentar lagi anak-anak akan ikuti aktivitas bersama-sama yuk. Dan sampai bertemu minggu depan. Bye-bye. Shalom adik-adik, kita akan buat aktivitas. Adik-adik siapkan di sini bahan-bahannya. Ada setengah lembar kertas buffalo berwarna putih, bebas adik-adik ya. Kemudian plastik adik-adik ya, transparan seperti ini. Kemudian lem, pensil, gunting, gambar Alkitab adik-adik ya, boleh gambar, boleh print. Kemudian spidol adik-adik. Pertama kita gambar lingkaran seperti ini terlebih dahulu adik-adik ya. Ini 10 cm, kemudian yang dalam ini 8 cm adik-adik ya. Kemudian kita mau gambar lagi adik-adik di bawahnya ini. Digambar seperti ini, kemudian kita beri warna adik-adik. Setelah diwarna kita mau tulis judul dan ayat firman Tuhan hari ini ya. Kalau sudah kita gunting tengahnya ini adik-adik ya, kita buat lubang di sini juga kita gunting bagian luarnya ini adik-adik ya. Kemudian adik-adik kita ambil kertas ikat adik-adik ya. Plastik ini kita buat lingkaran sebesar ini adik-adik ya. Untuk plastik transparannya tante buat 2, kemudian kita masukkan gambar Alkitab tadi adik-adik. Kemudian kita lem dan kemudian kita lem di sini seperti ini ya. Sudah jadi adik-adik, selamat membuat. Tuhan Yesus memberkati.